Ya, pemirsa, perseroan yang dimiliki oleh Elidawati Sukaisi, Henda Rosyanda Nur, dan Eva Hanura Luziani di Kota Bandung sejak tahun 2021 di bawah PT bersama Zata Jaya Tbk kini siap melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO. Perseroan sebagai perusahaan induk mengoperasikan kelompok usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan pakaian dan berfokus pada bidang fashion muslim. Nah, sebelum IPO kita bisa lihat di sini bahwa PT Lembur Sadaya Investama memiliki saham sebesar 91,2%. Lalu perseorangan Elidawati di 5,7%, Sukaisi di 1,3%, Henda Rosyanda Nur di 0,9%, dan Eva Hanura Luziani di 0,9%. Nah, PT LSI ini 99 sahamnya dimiliki oleh PT Sabanda Karunia Lestari dan 0,01%-nya lagi dipegang oleh konglomerat asal Subang Asep Sulaiman Subanda. Nah, Pak Asep ini atau yang dikenal dengan Kang Asep ini memegang 99% saham di PT SKL ini. Sisanya dipegang lagi oleh perseorangan lainnya. Jadi dapat dikatakan sebenarnya Asep Subanda ini adalah pemilik saham terbesar dari PT SKL, PT LSI, dan bahkan PT BZJ ini. Bahkan di prospektus L Corp dijelaskan bahwa pihak pengendali dan ultimate beneficiary owner atau UBO dari perseroan adalah Asep Sulaiman Subanda. Ya, dan setelah IPO ini artinya jadi 20% akan diberikan kepada publik dan sisanya sekitar 80% akan dimiliki oleh para pemegang saham sebelumnya. Dan yang juga tidak boleh dilewatkan bahwa ada sosok kenamaan di balik Elzata ini, di mana komisarisnya adalah A.A. Gym. Siapa sih yang nggak kenal A.A. Gym, ya kan? Kalau gitu sekarang kita masuk ke slide selanjutnya untuk kita melihat bagaimana rencana dari IPO. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebanyak 1,7 miliar saham ini sebanyak-banyaknya yang akan dibagikan ataupun yang bisa dimiliki oleh publik atau kurang lebih 20,01% dengan harga per saham 100 sampai dengan 130 rupiah per saham. Dengan angka ini maka target dana yang ingin dicapai oleh Elzata atau Zata ini adalah sebesar 221 miliar rupiah. Lantas dana-dana ini akan digunakan untuk apa? Kita masuk ke slide selanjutnya. Dana ini akan digunakan dari hasil IPO ini 12% ini untuk membayar kewajiban keuangan di mana 5+7%. Dan sisanya 88% adalah untuk penyertaan modal anak usaha dan juga untuk perusahaannya sendiri. Dengan rincian 5% ini adalah untuk pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap reguler atau KMK PTR Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia. Nah, 7%-nya lagi adalah untuk pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait dengan fasilitas kredit modal kerja pinjaman tetap angsuran atau KMK PTA Non-Revolving dengan Bank Raya. Nah, 17% ini akan dilakukan penyetoran modal kepada BDM alias anak perusahaannya. Dan 71%-nya juga akan dilakukan penyetoran modal kepada BZM yang merupakan salah satu anak perusahaannya yang juga jumlah sahamnya lebih besar yang akan diberikan kepada BZM ini. Dan dalam hal jumlah, jika jumlah hasil IPO ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka L Corp akan menggunakan kas internal perseroan dan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan atau lembaga keuangan dan atau sumber lainnya. Nah, sekarang kita bedah nih bagaimana sebenarnya kondisi keuangan dari Zata ini. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan coba jabarkan mulai dari kondisi aset, likuiditas, ekuitas, dan labanya terlebih dahulu ya. Kita lihat kalau dari segi aset ini hitungan dalam juta, jadi dikali 1 juta dulu. Yang pertama kita lihat di aset dari tahun 2019 ke 2020 ada penurunan, masuk lagi ke 2021 juga ada penurunan, tetapi terjadi lonjakan di kuartal 1 2022 meningkat menjadi 556 miliar 282 rupiah. Ini terjadi karena apa? Nanti akan saya jabarkan ya, karena ini juga sejalan dengan lonjakan ekuitasnya, di mana ekuitasnya kita bisa lihat di tahun 2021 masih di 69 miliar.
Tetapi di kuartal 1 2022 bisa melonjak di 344 miliar 801 juta. Kenapa bisa ada lonjakan ini? Karena ternyata kalau dari laporan keuangan terdapat suntikan modal yang menyebabkan lonjakan ekuitas dan aset dari 2021 ke kuartal 1 2022. Tetapi kalau dari segi likuiditas kita bisa lihat sebenarnya ini dalam kategori terjaga, bahkan ada kecenderungan menurun di kuartal 1 2022 walaupun tidak terlalu banyak ya. Di 2019 ke 2020 likuiditasnya bertambah, namun berhasil ditekan di 260 miliar dan berhasil ditekan kembali di kuartal 1 2022. Kalau dari segi laba sayangnya ini terjadi penurunan yang cukup drastis ya. Dari 2019 labanya di 22 miliar. Menurun lagi di 2020 di 74 miliar hingga akhirnya turun sangat jauh. Di 2021 menjadi 2 miliar hingga akhirnya di kuartal 1 pun baru berhasil melonjak sangat tipis di 3 miliar 255 juta. Kalau kita lihat bagaimana kondisi perusahaannya dari rasio kesehatan perusahaan ya, kita lihat dari ROA dan ROE-nya. Kalau ROA ini kan saya hitung berdasarkan kuartal 1 2022 dari perusahaan Zata. Jadi kalau misalkan ini dikalikan ataupun digenapkan menjadi 1 tahun, ROA ini berada di angka 1%, ROE ini berada di angka 2%. Kalau di rata-rata dari industri ini, ROA-nya rata-rata dari emiten lainnya berada di angka 6%. Artinya kan ini masih di bawah rata-rata industri ya. ROE-nya juga masih di bawah rata-rata industri. Ini menandakan apa pemirsa? Ini menandakan bahwa artinya perusahaan belum cukup maksimal dalam mengelola aset serta ekuitasnya hingga bisa menghasilkan laba yang maksimal kepada perusahaan atau return yang maksimal terhadap perusahaan. Sehingga masih perlu lagi adanya ditekan terkait beban operasional dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Ini dari segi ROA, dari return on asset dan juga return on equity. Sekarang kita lihat bagaimana nilai sahamnya dari segi PER dan juga PBV. Kalau rata-rata industri dari PER-nya ini berada di angka 40,24 kali. Kita bisa lihat yang memang terjadi cukup tinggi dialami oleh BEL, yaitu Trisula Textile Industries. Jadi rata-rata industrinya berada di 40,24 kali dan PER-nya Zata ini berada di 6,75. Artinya kan sebenarnya berada di bawah rata-rata. Dari segi harga ini masih cukup murah. Tapi yang menarik adalah dari segi PBV. Rata-rata dari industri ini adalah di 2,79 kali. Sementara PBV-nya Zata ini ada di angka 6,6 kali. Artinya sebenarnya secara book value ini masih kurang menarik atau cukup mahal begitu ya. Tapi kalau dari DER-nya kita bisa lihat kalau di rata-rata industri itu di 102,61%, sementara Zata di 63,16% atau kalau misalkan tidak dihitung secara persentase ini di angka di bawah 1 atau di 0,6. Artinya masih memiliki peluang untuk melakukan ekspansi, masih memiliki peluang untuk bisa mendapatkan pinjaman juga dari bank. Karena memang DER-nya masih cukup rendah. Dan kalau misalkan kita simpulkan artinya apa yang bisa dilakukan oleh Zata ini adalah harus bisa lebih maksimal lagi menekan beban penjualan, administrasi, COGS, lalu kalau bisa juga ini bisa mendapatkan supplier-supplier dari bahan baku yang jauh lebih murah. Apalagi kalau memang bekerja dengan mengandalkan impor. Kita tahu sekarang rupiah sedang mahal-mahalnya, maka beban pengeluaran yang dialami Zata ini bisa terus mengalami pelonjakan kalau misalkan tidak mendapatkan vendor yang bisa disesuaikan begitu. Kita masuk ke slide selanjutnya. Apakah prospek dari emiten fashion ini masih menarik? Sebenarnya kita tahu perekonomian Indonesia itu membaik, jadinya minat belanja itu sebenarnya meningkat. Tetapi yang menjadi kendala adalah ramainya produk impor, sehingga sekarang sering juga kita temukan banyaknya PHK di industri yang bergerak di bidang tekstil ini. Lalu kita juga tahu bahwa sentimen mengenai pasar ekspor ini tertekan di tengah ancaman resesi global. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya dari sektor ini pemirsa. Dan demikian pemaparan dalam IPO Watch, tidak terkait dengan ajakan membeli ya pemirsa. Keputusan untuk memiliki saham ini berada di tangan Anda. Kini kita kembali ke closing bell.